Adil Katarino, Bacuranin Kasaruga, Basengat, Kaju Batam. Arus! Mohon izin yang sama-sama kami hormati Ibu Selvi Diana Melinda MPA selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking kelas B1. Tugas video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking. Jalan-jalan ke kota Singkawang. Cakep. Beli oleh-oleh buat Kak Selvi. Cakep. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Raja Muda Farozian Diputa Nugroho, NPP 34157, asal pendaftaran Provinsi DKI Jakarta. Raja Muda Muhammad Yusuf Zikril Hakim, NPP 340067, asal pendaftaran Sumatera Barat. Raja Muda Dimas Tiapa Budi NPP 340237, asal pendaftaran Jawa Timur. Raja Muda Bayu Arga Sakti NPP 340195, asal pendaftaran Jawa Tengah. Raja Muda Sultan Akmal Isaf NPP 340227, asal pendaftaran Daerah Istimewa Yogyakarta. Raja Muda Pugu Dimas Prasetyawan NPP 340467, asal pendaftaran Provinsi Maluku Utara. Kemudian kelompok kami akan membahas tentang sosialisasi pergaulan bebas. Oleh karena itu, marilah kita mulai pembahasannya sekarang. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan membahas suatu materi yang sangat penting untuk perkembangan remaja pada zaman saat ini, yaitu adalah tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah di mana ketika suatu sikap atau perilaku seorang remaja yang sudah tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, baik itu norma sosial, norma budaya, norma agama, dan norma-norma yang ada di sekitarnya. Pergaulan bebas itu cenderung memiliki sikap seperti tawuran, seks bebas, mabuk, judi online, bahkan perilaku kekerasan lainnya, yang mana nantinya itu akan mempengaruhi dari sifat seorang remaja tersebut. Remaja yang telah melakukan pergaulan bebas maka cenderung tidak sesuai perilaku dan sifatnya sesuai norma-norma yang ada. Pergaulan bebas terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, faktor lingkungan dan teman sebaya. Lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif, seperti kawasan-kawasan yang rawan oleh tawuran, pencurian, atau persebaran narkoba, atau kawasan-kawasan lain di mana sistem pengawasannya itu tidak memadai, sering memicu seseorang untuk melakukan pergaulan bebas. Karena tempat-tempat negatif seperti ini memberikan contoh perilaku yang menyimpang dan menciptakan norma sosial yang tidak sehat. Misalnya saja teman sebaya. Teman sebaya memiliki potensi yang besar dalam merubah perilaku seseorang. Karena di usia remaja cenderung untuk ingin diterima dalam kelompok mereka masing-masing. Alhasil, tekanan dari teman sebaya atau peer pressure seringkali membuat seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ingin ia lakukan. Misalnya saja merokok, minum minuman beralkohol, atau bahkan melakukan narkoba. Dorongan untuk tidak berbeda dan ikut-ikutan seringkali menjadi penyebab remaja terlibat dalam situasi pergaulan bebas. Yang kedua, rasa ingin tahu yang sangat besar. Rasa ingin tahu merupakan hal yang alami dan natural bagi seorang remaja, karena di usia ini merupakan usia-usia mereka mencari jati diri mereka masing-masing, dan di usia ini mereka cenderung untuk ingin mengeksplorasi segala hal-hal yang baru. Maka rasa ingin tahu ini seharusnya dan selayaknya untuk didampingi dengan pengawasan yang memadai agar hal ini tidak menjerumuskan mereka ke dalam pergaulan bebas atau perilaku negatif. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dari orang-orang di sekitar mereka. Remaja yang diberikan kebebasan akan cenderung lebih mudah terjerumus kepada pergaulan bebas. Mengapa? Karena remaja yang merasakan kebebasan mereka akan merasa bahwa mereka itu tidak dikekang dan mereka itu tidak diatur oleh
sesuatu dalam bertindak ataupun berperilaku, sehingga mereka akan mudah atau lebih memilih lingkungan dan teman sebaya yang kerap melakukan tindakan-tindakan yang tidak positif. Dampak pergaulan bebas. Dampak pergaulan bebas sendiri untuk rekan-rekan sekalian, dampak pergaulan bebas ini sangat negatif maupun dalam jangka waktu panjang ataupun dalam jangka waktu pendek. Macam-macam dari dampak pergaulan bebas ini ya. Yang pertama, masalah kesehatan. Kesehatan sendiri seperti seks bebas itu dapat menjadikan penyakit menular seksual atau PMS. Itu salah satunya HIV atau AIDS, kemudian sifilis dan gonore. Kemudian penggunaan narkoba juga merusak mental kita. Dan nomor 2, gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini dapat membuat kita stres, depresi, dan juga menyimpang atau merasa terasingkan dari keluarga atau teman-teman kita sendiri. Inilah contoh orang sakit mengalami masalah kesehatan. Yang ketiga, hilangnya masa depan. Keterlibatan dalam pergaulan bebas dapat menyebabkan remaja kehilangan fokus dalam pendidikan dan pengembangan diri. Sebagai contoh, bisa saja putus sekolah atau bahkan terjebak dalam masalah hukum. Yang keempat, kehilangan moral dan nilai agama. Terlibat dalam pergaulan bebas dapat menyebabkan remaja melupakan ajaran-ajaran moral dan agama yang seharusnya menjadi pedoman hidup sehari-hari mereka. Ada beberapa cara yang dapat mencegah terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama adalah memilah-milih teman ataupun lingkungan. Teman ataupun lingkungan itu sangat berpengaruh besar dengan adanya pergaulan bebas. Maka pilihlah teman ataupun lingkungan yang bisa membawa ke hal yang positif. Lalu yang kedua adalah perkuat iman dan ilmu agama. Iman dan ilmu agama dapat menjadi tameng untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas, karena kita dapat meyakini bahwa pergaulan bebas itu merupakan hal yang tidak baik. Yang ketiga, batasi penggunaan media sosial dan juga internet. Penggunaan media sosial dan internet yang tidak terkontrol dapat membuka peluang untuk terpaparnya konten-konten yang tidak pantas. Jadi, selalu bijak dalam menggunakan media internet agar terhindar dari konten-konten tersebut. Udah Vidin, mana. Bagi dong. Yang keempat adalah kembangkan hobi dan kegiatan positif. Dengan kamu mengikuti olahraga, seni, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang bermanfaat, dapat mengalihkan kamu untuk tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas. Jadi, dengan memanfaatkan waktu luang dan hal yang lain, dapat menghindarkan kamu dari pergaulan tersebut. Lagi? Yap. Fokus. Jalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau keluarga ataupun orang terdekat. Jangan ragu untuk berbicara, bercerita dengan orang terdekat, orang tua ataupun keluarga ketika kamu sedang menghadapi suatu masalah. Keluarga, orang tua, dan juga teman terdekat adalah solusi untuk kita mendapatkan bimbingan dari segala masalah yang kita hadapi. Yang keenam, telah berani berkata tidak. Jika teman atau lingkungan mulai mengajak ke hal yang negatif, jangan ragu untuk berkata tidak. Menjaga prinsip dan nilai pada diri sendiri itu adalah hal yang terpenting. Bukan sih? Enggak. Aduh, boy, zaman sekarang ngapain bobo? Sebenarnya kita belajar. Ya, masuk ke depan. Kelas. Hadirin sekalian, pergaulan bebas memang menyenangkan pada awalnya. Namun, dampaknya sangat merugikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Masa remaja adalah masa paling penting untuk mempersiapkan masa depan.
Sehingga sangat penting bagi kita semua untuk menjaga diri dari pengaruh negatif dan memilih jalan hidup yang benar. Mari kita tingkatkan kesadaran tentang pergaulan bebas dan mencari teman ataupun lingkungan yang lebih baik lagi yang dapat membawa kita ke dalam hal yang lebih positif. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, jangan segan dan jangan ragu untuk hubungi orang tua, keluarga, ataupun kerabat dekat, ataupun juga lembaga terkait. Sekian pemaparan tentang pergaulan bebas dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.